Pemirsa, buat Anda yang kebetulan sedang jalan-jalan di Blok M, bisa mencoba makanan khas Thailand di Festival Songkran 2026. Selain makanan khas Thailand, makanan Nusantara pun tersedia. Festival Songkran 2026 digelar di Blok M Square, Jakarta. Festival ini menghadirkan berbagai macam kuliner khas Thailand serta jajanan kekinian. Kuliner khas Thailand yang dihadirkan pun bermacam-macam, mulai dari nasi goreng nanas Thailand hingga dessert khas Thailand seperti mango sticky rice dan Thai tea dong chape yang cocok untuk menyegarkan tubuh di tengah cuaca panas. Namun buat pengunjung yang belum kenyang dengan makanan Thailand, festival ini juga menghadirkan makanan khas Indonesia. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana libur panjang akhir pekan di beberapa destinasi wisata, sudah ada rekan Naura Syafika di kawasan Blok M dan Indra Setia di kawasan Ancol. Kita ke Naura terlebih dahulu. Selamat sore Naura, makanan apa yang jadi favorit pengunjung di Blok M? Selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Di sore hari ini nggak ada salahnya dong untuk jalan-jalan sambil mencicipi kuliner khas Thailand. Tapi nggak perlu jauh-jauh ke Thailand karena sekarang di Blok M Jakarta Selatan hadir Songkran Food Festival yang menghadirkan berbagai macam makanan pilihan dari Thailand. Dan pastinya ramai banget dari tanggal 29 April hingga di tanggal 17 Mei. Nah, kalau misalnya bisa dilihat Nadia dan juga pemirsa, ini ramai sekali di sore hari, makin banyak yang datang dan juga pastinya penasaran untuk mencicipi berbagai macam pilihan makanan yang ada di sini. Tapi gak cuma makanan Thailand aja, ada juga dari makanan negara lain, bahkan dari Indonesia juga ada. Tapi tadi saya sudah pilih salah satu makanan yang ternyata ini baru pertama kali hadir di Indonesia, bisa disebut sebagai kue leker atau crepes khas dari Thailand. Ini dia, namanya adalah Khanom Buang nih, ada tulisannya Khanom Buang. Jadi saya penasaran banget karena tadi saya lihat ada berbagai macam pilihan toppingnya, kemudian juga bentuknya itu lucu-lucu, warnanya juga macam-macam. Nih, kalau misalnya Nadia dan juga pemirsa bisa lihat, ini dia memang dibikin kecil-kecil supaya makanan itu lebih gampang. Kalau di Thailand ini disebutnya sebagai cemilan atau bisa dibilang juga sebagai pencuci mulut karena isinya berbagai macam rasa dan rasanya itu manis di mulut. Nah, kalau yang oranye ini namanya Phoi Thong. Ini bisa dibilang sebagai salah satu topping yang memang original dari Khanom Buangnya. Ini itu tadi dari kuning telur ya Mas ya. Dari kuning telur, kemudian rasanya manis. Kemudian ada juga pilihan lainnya, ini kelapa. Kelapa, ini ada yang kelapa. Kemudian ini juga ya, kelapa asin. Nah, ada yang asin juga. Nah, ini memang yang tiga ini menjadi favoritnya. Tapi kalau di sini ada modifikasi lainnya juga, seperti ada karamel biskuit, kemudian ada coklat dan keju. Nah, ini punya aku ya Mas ya. Lagi dibikinin sama Masnya. Mas, aku mau tanya coba, biasanya orang-orang yang beli itu paling banyak pilih rasa apa? Kita paling banyak itu dari dua varian, ada Phoi Thong sama original coconut sama choco cheese, itu best seller kita. Ya. Harganya biasanya berapa? Kalau di mix gini 65, kalau satu rasa 60. Ya. Oke, ini lagi dibikin, nanti nunggu sampai crispy berarti ya. Nunggu sampai crispy tapi dalamnya masih lembut gitu kan. Nanti tinggal dimakan dan dicicipi. Nah, kalau misalnya di Thailand ini memang ini bisa disebut sebagai cemilan atau street foodnya dan hadir di Indonesia di Songkran Food Festival. Ini juga memang pastinya banyak banget yang tadi sudah hadir dari berbagai pengunjung dari luar Jakarta pun juga turut hadir di sini. Nah, kalau tadi sambil menunggu untuk makanan saya dibuat, saya juga tadi sambil mencicipi salah satu minuman yang ada di sini. Seger banget Nadia dan juga pemirsa, ini adalah es longan. Tadi masih full ya, tapi karena saya haus jadi saya minum dari tadi. Ini ada buah longannya, kemudian rasanya juga manis. Kita cicipi. Seger banget. Gak cuma dari makanan pencuci mulut, tapi ada juga loh makanan, ini makanan berat dan ini makanan sebenarnya khas dari Indonesia. Tada, Nadia dan juga pemirsa, saya ada makanan juga nih, telur dadar. Wow, nanti saya mau makan ini, tapi saya mau makan yang manis-manis dulu. Nggak apa-apa dong ya, nanti kita cicipi ini juga. Oke, nih kayaknya udah bentar lagi mau matang nih kayaknya nih. Udah mau matang ya Mas ya?
Tuh, Choco Cheese. Terus kemudian yang ini dia nih, Foitong. Saya penasaran banget pengen cicipi. Foitongnya, oke. Jadi kalau mix gini 65.000 ya Mas ya. Jadi memang kalau misalnya untuk tepungnya ini tadi dari tepung kacang ya Mas ya? Bukan tepung biasa tapi tepung kacang, jadi memang rasanya pasti sedikit ngacang nati, beda banget. Kalau misalnya leker di Indonesia kan memang tepungnya dari tepung beras ya, jadi pasti agak sedikit berbeda walaupun kalau dilihat dari visualnya sama ya. Oke. Sip, Mas aku mau coba cicipin yang ini dong ya. Panas gak sih? Oh aman. Sedikit panas ya. Oke. Ini dia, saya mau coba ada isi foitong. Bismillah. Wow. Crispy banget di mulut. Nadia dan pemirsa juga pasti bisa dengar. Kemudian isiannya juga manis banget. Jadi memang cocok dengan lidah orang Indonesia. Silakan yang mau mencoba bisa main-main ke Blok M. Nadia kembali ke studio. Wah, saya juga jadi penasaran nih, pengen mencoba kanom buangnya. Nanti deh mampir. Kita beralih dulu nih ke Indra. Ya, selamat sore Indra, bagaimana antusiasme warga di Pantai Ancol saat ini? Baik, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa memang untuk hari ini merupakan hari terakhir di libur long weekend di periode daripada May Day 2026. Anda bisa saksikan di belakang kami bahwa memang untuk antusias masyarakat dari siang hingga sore ini sangat ramai sekali. Menjelang petang ini justru semakin ramai, masyarakat bisa menikmati daripada pantai maupun juga banyak sekali untuk berenabut, dan juga ada yang bermain layang-layang, dan juga tidak hanya itu, bagi orang tua juga bisa bersantai ria, menggelar tikar bersama keluarga tercinta, dan juga menikmati masakan menu andalan daripada keluarganya masing-masing. Selain itu memang harga yang murah dan juga lokasi yang mudah diakses menjadikan Ancol menjadi salah satu destinasi wisata favorit khususnya di wilayah Jabodetabek. Yang mana memang untuk dari harga yang murah ini sehingga memang banyak sekali masyarakat mendatangi untuk wisata-wisata yang berada di dekat ataupun di Jabodetabek, salah satu di Ancol ini. Dan Anda bisa saksikan banyak sekali masyarakat yang berenang di pinggir pantai yang sudah ditentukan oleh para penjaga, dan juga penjaga sudah berjaga-jaga untuk memastikan bahwa kapasitas daripada anak-anak tersebut dalam kondisi jarak aman. Sehingga memang ini perlu jadi perhatian juga Nadia dan juga pemirsa, bagi Anda yang mengajak putra-putri tercinta untuk bermain air, ini perlu dijaga sekali begitu guna untuk memastikan hal tidak diinginkan dapat terjadi. Dan memang untuk terkait bermain air Nadia, ini untuk di weekend kali ini akan tutup dan akan steril pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, sehingga memang nantinya para masyarakat akan segera harus keluar dari air guna untuk menghindari hal tidak diinginkan, karena kan air ini akan pasang Nadia, sehingga memang ini membahayakan, dan memang untuk peraturan-peraturan ini harus dijaga dan diperhatikan oleh para masyarakat. Dan dapat informasikan juga bahwa memang selain Banana Boat, di sana juga banyak wahana-wahana, dan juga memang di sini banyak sekali wisata-wisata wahana air yang bisa dinikmati bagi masyarakat selama momen libur panjang setiap momennya begitu Nadia. Dan rata-rata memang mereka membawa sanak keluarga tercinta, mengajak putra-putri dan juga keluarga guna untuk menikmati libur panjang di momen May Day 2026 kali ini. Dan memang mengingat esok hari bagi masyarakat ini sudah melakukan kegiatan seperti biasanya, bekerja dan lain sebagainya, bersekolah dan lain sebagainya. Untuk itu, bagi Anda yang masih bingung nih Nadia dan juga pemirsa yang ingin menghabiskan waktu luang bersama keluarga tercinta mengunjungi tempat-tempat wisata, salah satu tempat Ancol ini merupakan salah satu wisata destinasi yang paling digemari oleh para masyarakat, sehingga untuk harga dan juga akses ini mudah dijangkau, sehingga memang perlu untuk dinikmati setiap momen libur panjang. Kembali ke Anda Nadia. Baik, terima kasih Indra Setia melaporkan langsung dari Pantai Ancol, Jakarta. Dan sebelumnya ada Naura Syafika di kawasan Blok M, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat berakhir pekan. Viral di Kabupaten Badung, Bali, 2 polisi lalu lintas diduga meminta uang saat menilang turis asing. Keduanya kini masih diperiksa intensif dan akan disanksi tegas jika terbukti. Inilah video viral saat 2 polisi lalu lintas menilang pelanggaran lalu lintas turis asing yang mengendarai sepeda motor.
Oknum polisi tersebut mengatakan denda yang dikenakan sebesar Rp500.000. Namun belum menerima uang, oknum polisi yang lain menyadari jika kejadian tersebut direkam hingga momen tersebut terputus. We leave tomorrow. Thank you so much. Setelah viral, Polres Badung menyatakan kejadian itu terjadi pada Maret lalu. Turis asing tersebut terbukti tidak menggunakan helm dan menerobos lampu lalu lintas. Kedua oknum polisi tersebut dipastikan belum menerima uang. Kini keduanya masih diperiksa dan akan ditindak tegas jika terbukti. Tidak ada penerimaan uang dalam bentuk apapun dari petugas. Menyikapi peristiwa ini, saya telah memerintahkan jajaran Propam, dalam hal ini adalah pengamanan internal, telah melakukan pemeriksaan terhadap kedua anggota tersebut secara intensif untuk mengetahui secara menyeluruh kronologis kejadian pada saat itu. Dan tentunya kami tegaskan apabila dalam peristiwa tersebut didapatkan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kami akan melakukan tindakan tegas, profesional, proporsional sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sesuai ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas, denda tilang untuk pelanggaran tidak menggunakan helm sebesar Rp250.000 dan menerobos lampu lalu lintas sebesar Rp500.000.